Pada suatu hari yang cerah, Alif pergi ke taman bermain. Dia sangat senang karena bisa bermain bersama teman-temannya. Saat itu cuaca sangat terik, sinar matahari begitu panas. Alif mulai merasa kepanasan dan kehausan. Tiba-tiba Alif melihat ada penjual minuman dingin di tepi taman. Dia bergegas menghampiri penjual minuman tersebut dan membeli es teh kesukaannya. Setelah meminum sedikit minumannya, Alif kembali bermain. Dia meletakkan plastik minumannya di atas jungkat-jungkit supaya tidak tumpah. Beberapa saat kemudian, Alif merasa haus lagi. Namun saat mengambil minumannya, dia melihat es batu di es tehnya banyak yang hilang. Alif merasa sangat kesal. Alif memperhatikan pada permukaan plastik di es tehnya. Dia melihat ada bulir-bulir air yang mulai berjatuhan. Anak-anak, apa yang terjadi pada es batu di es teh Alif itu disebut perubahan wujud pada benda. Yuk, Ibu Guru jelaskan. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Setiap benda di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak selalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, atau pengembunan. Ada 6 jenis perubahan wujud pada benda. Pertama, mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat menyublim, kelima mengembun, keenam mengkristal. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Seperti saat kita melihat es batu yang meleleh atau es krim yang mencair saat cuaca panas. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya saat kita membuat es dari air kemudian menaruhnya di kulkas, kemudian air tersebut akan menjadi padat. Juga air jelly yang didinginkan lama-kelamaan akan menjadi padat. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contohnya seperti air yang dipanaskan di dalam ketel dan menghasilkan uap, atau lautan yang disinai matahari akan menghasilkan uap yang naik ke atas. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Pernahkah kamu melihat embun di pagi hari? Ya, itulah gas air yang menjadi titik air saat suhu dingin. Embun di gelas juga terjadi karena proses yang sama, yaitu kondensasi. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contohnya adalah salju. Salju adalah gas air yang menjadi butiran salju saat suhu yang sangat dingin. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Seperti pewangi ruangan di rumah kita yang dibiarkan di ruangan terbuka. Pewangi itu akan menghasilkan wangi yang menyebar di seluruh rumah. Agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, mari kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, anak-anak, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut menguap. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Terakhir, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sekarang, apakah kalian sudah bisa menebak peristiwa perubahan wujud apakah yang terjadi pada es teh Alif? Nah, anak-anak, kita telah belajar tentang perubahan wujud benda, jenis-jenisnya beserta contoh. Kesimpulannya, benda di sekitar kita bisa berubah wujud, misalnya dari padat ke cair, ke gas,
atau sebaliknya. Perubahan ini terjadi karena adanya penyerapan atau pelepasan kalor, seperti saat es mencair atau menguap. Setelah kita mempelajari tentang perubahan wujud pada benda, bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh lain dari masing-masing jenis perubahan wujud benda yang ada di sekitar kalian? Terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.